Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke dalam bab 2 materi dari kelas 11, yaitu larutan buffer. Nama lain larutan buffer adalah larutan penyangga. Ya. Nah, penyangga. Oke. Apa itu larutan buffer? Ya, kita mulai dari pengertiannya. Yang dikatakan larutan buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan pH-nya. Baik ditambah asam basa atau air. Jadi dalam larutan penyangga ini pH-nya itu bisa berubah tapi sedikit saja. Nah, itu yang dikatakan larutan buffer. Contoh ada sebuah larutan memiliki pH awal sama dengan 2,4. Ketika dia ditambah dengan HCl, ternyata pH menjadi 2,38. Kemudian ditambah dengan NaOH, pH-nya menjadi 2,41. Nah, kalau kita lihat, ini larutannya mengalami penurunan tapi sedikit saja dan mengalami kenaikan sedikit saja. Maka kesimpulannya larutan ini adalah larutan buffer, atau nama lainnya larutan penyangga. Kenapa disebut larutan buffer? Karena dia mampu mempertahankan pH-nya. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis larutan buffer, atau jenis-jenis larutan penyangga. Nah, larutan buffer atau penyangga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah larutan buffer asam. Nah, ketika dia larutan buffer asam, maka rumus yang berlaku adalah H positif sama dengan Ka dikali dengan mol asam per mol garam dikali dengan valensinya. Nah, valensi di sini adalah valensi ion lemah pada garam. Nah, inilah untuk menghitung yang namanya pH dari buffer asam. Nah, yang kedua adalah pH larutan buffer basah. Buffer basah itu adalah OH-. OH- Kb kali mol B per mol G kali valensi. Nah, ini dia. Ya. Oke, itu dia. Jadi kalau dia asam H positif Ka kali mol asam per mol garam kali valensi. Tapi kalau dia basah OH- Kb kali mol B per mol garam kali valensi. Nah, kapan dikatakan larutan buffer asam? Ya, contoh larutan buffer asam adalah CH3COH tambah CH3CONA. Nah, kenapa CH3COH tambah CH3CONA bisa larutan buffer asam? Karena asam lemah tambah garam. Nah, garamnya harus mengandung ion lemah. Kalau HCl tambah NaCl ini bukan buffer. Kenapa bukan buffer? Karena dia mengandung asam kuat ditambah dengan garam. Jadi dia tidak boleh yang namanya asam kuat. Kemudian contoh ketiga, misalnya CH3COOH ditambah dengan NaCl. Ini memang asam lemah dan ini garam, tapi ini bukan buffer. Ya, bukan buffer asam. Kenapa bukan buffer asam? Karena garamnya tidak mengandung ion lemah. Nah, tidak mengandung ion lemah. Jadi nggak ada CH3COO nya. Jadi ini bukan buffer, ya. Contoh lagi misalnya, ya kita buat H2SO4 ditambah dengan
Na2SO4. Ini sudah pasti bukan buffer karena ini adalah asam. Ya, sekarang kita masuk ke dalam contoh larutan buffer bersifat basah. Buffer basah itu terjadi ketika basah bersifat lemah ditambah dengan garamnya. Ya. Contoh tadi adalah basah lemah, contohnya NH3 ditambah dengan NH4Cl. Ya. Ini adalah basah lemah, ini garam. Oke. Kemudian contohnya lagi adalah basah lemah itu contohnya kita ambil misalnya NH4OH. NH4OH dengan NH3 sama ditambah dengan NH4 2 kali SO4, boleh juga. Nah, ketika ditambah NH3 ditambah dengan NaCl ini tidak bisa. Kenapa? Karena garamnya tidak mengandung ion lemah, tidak memiliki ion lemah. Kemudian ketika dia misalnya larutannya adalah NaOH ditambah dengan NaCl ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa NaOH tambah NaCl? Karena NaOH itu bersifat yang namanya basah kuat. Kemudian kalau misalnya AlOH 3 kali ini bisa ditambah dengan Al2SO4 3 kali. Nah, ini basah lemak, ini adalah garam, ini boleh. Oke. Nah, inilah contoh larutan bersifat buffer basah. Oke, sekarang kita soal latihan. Manakah dari data berikut ini termasuk larutan penyangga? Ya, kalau kita lihat dari ABCDE, yang A itu pH awal 4, pH asam 8, 4 ke 8 terlalu jauh, berarti ini bukan penyangga. Lalu yang kedua ada awalnya 4, kemudian naik ke 5, naik 9, terlalu jauh juga. Kemudian yang C awalnya 4, turun 3, naik ke 5, tetap 4. Nah, kalau kita lihat angka yang stabil itu adalah cantik, jadi jawabannya adalah C. Naik tapi cuma satu angka, turun pun satu angka, maka disebut nama larutan penyangga. Manakah yang termasuk larutan penyangga? Yang ayam ini adalah asam lemah. Ini adalah ion garam atau basa konjugasinya. Nah, basa konjugasi inilah nanti menjadi yang namanya garam, maka ini disebut buffer. Kalau ini nggak bisa karena H2SO4 itu asam kuat. Kalau ini nggak bisa, kenapa? Karena basa beda hanya 2, dia harus beda H1. Yang ini tidak bisa karena ini adalah basa lemah ditambah dengan basa lemah. Ini asam kuat, tidak boleh, jadi salah. Manakah yang termasuk larutan penyangga bersifat basa? CH3COH bersifat asam, HCOH asam, KOH basa, tapi basanya adalah basa kuat, berarti salah. N4OH basa lemah, NiOH 2 kali basa kuat, berarti jawabannya dodol, basa lemah ditambah dengan garamnya. Nah, kemudian soal hitungan. Berapakah pH dari larutan asam asetat? Ya, asam asetat itu. Jadi dari cerita ini ada asam asetat itu dari CH3COH 100 ml 0,1 m yang dicampurkan dengan 100 ml CH3CO2 0,1 m. Nah, diketahui CH3COH nya adalah asam lemah, CH3CO2 kali Ca-nya adalah garam bervalensi 2, volume asam lemahnya 100, molaritas asam lemahnya 0,1, volume garam 100, molaritas garam 0,1, valensinya tadi 2. Nah, valensi 2 itu dapatnya dari sini ya. Nah, ditanya pH karena larutannya terdiri dari asam lemah tambah garam, maka larutan bersifat buffer asam. H positif Ka mol asam per mol garam kali valensi. Mol itu molaritas kali volume. Nah, maka dapatlah 0,1 kali 100 kali 2. Berarti 0,5 kali 10 pangkat min 5, 5 kali 10 pangkat min 6. Sehingga pH-nya min log ke 5 kali 10 pangkat min 6 dapatnya 6 kurang log ke 5. Demikianlah video saya untuk pertemuan pertama tentang larutan buffer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.